Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan ada setidaknya 160 laporan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai 300 triliun rupiah dari tahun 2009 hingga tahun 2023. Transaksi ini melibatkan 460 orang lebih di Kementerian Keuangan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan sudah ada lebih dari 160 laporan terkait transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai 300 triliun rupiah. Sebagian besar ada di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Jumlah ini merupakan akumulasi laporan dari tahun 2009 hingga 2023 yang tidak mendapatkan respon atau didiamkan saja. Mahfud menyebut laporan kejanggalan sesekali direspon jika sudah terungkap ke publik seperti kasus Rafael Alun. Temuan kejanggalan transaksi menurut Mahfud tidak bisa disembunyikan di era keterbukaan informasi saat ini. Akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak diupdate, tidak diberi informasi respon. Kadangkala respon itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael itu jadi kasus selalu dibuka, loh ini sudah dilaporkan dulu kok di-demand gitu. Baru sekarang bisa. Dulu Angin Prayitno sama, nggak ada yang tahu sampai ratusan miliar. Diungkap oleh KPK baru dibuka gitu. Nah itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem aja ya menurut saya. Saya sangat hormat dan salut pada Bu Sri Mulyani yang begitu hebat itu untuk membersihkan itu sudah lama, mengambil tindakan-tindakan cepat, tapi menumpuk sebanyak itu karena bukan Sri Mulyani itu ganti menteri udah 4 kali kan kalau sejak tahun 2009 tidak bergerak dan keirjenan baru memberi laporan kalau dipanggil kali, sehingga Pak itu hanya kecil-kecil itu kayaknya tidak ada masalah gitu. Ternyata kalau mau dianggap tidak ada masalah, sekarang ada masalah gitu. Tidak apa-apa, kira kita harus membantu Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu dan kita tidak bisa menyembunyikan apapun kepada masyarakat sekarang ini. Tidak tahu dari saya, tahu dari orang. Menanggapi hal itu, Dirjen Bea Cukai Askolani mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dan melakukan klarifikasi dengan pihak terkait termasuk PPATK. Nanti Pak Dirjen akan komunikasi dengan Pak Menko Polhukam mengenai hal itu. Dan pengalaman kami juga selama ini kemungkinan Dirjen juga akan klarifikasi ke PPATK untuk bisa melihat langsung, mendapatkan langsung, dan juga membedah mengenai info yang tadi disampaikan. Jadi kemungkinan itu yang akan dilakukan segera oleh Pak Dirjen sesuai dengan mekanisme yang ada selama ini. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkapkan jumlah transaksi hingga 500 miliar rupiah pada 40 rekening terkait mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Seluruh rekening Rafael ini sudah diblokir. Rafael sendiri kini telah dipecat dan tidak mendapatkan pensiun. Dari Jakarta, Abdi Ajar Sahi, Adi Permana, Media Group Network.